Dan gue baru lihat di menunya tulisan makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Nasi jamblang tuh nasi khas mana sih, Pak? Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Pakai daun jati ya? Iya. Oh. Daun jati. Halo semua. Jumpa lagi di Icap-Icip Bang Pin. Gue lagi naik tangga nih, nanti. Keren nih. Jadi hari ini kita lagi mau makan sebuah kuliner di daerah Cipinang. Ini kuliner yang gue belum pernah nyobain. Namanya nasi jamblang. Belum pernah nyobain kan lu? Gue liat tuh dia masaknya tuh dibungkusnya pakai daun jati gitu. Gue gak tau ini makanan khas mana. Ini pertama kali. Kita bakal cobain gimana rasanya. Cuma teman-teman mau tambah subscribe dulu. Kita mau lihat supaya kalian semua ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Jaket kemudi sama kerudungannya. Yuk, ikutin. Yuk. Bukan bang. Bukan ya? Bukan bang. Di sebelah mana, Pak? Ya. Di sini? Di dalam kita. Oh, di dalam? Jauh dipakai, Pak. Ya, silakan. Saya lagi makan di rumah tamu sini. Nasi jamblang tuh nasi khas mana sih, Pak? Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Pakai daun jati ya? Iya. Oh. Daun jati. Saya belum pernah nyobain soalnya begitu. Begitu. Kok nasi jamblang saya lihat di Google ada di sini. Iya. Tadi pas nyampe depan, kok gerbangnya ditutup. Ternyata udah buka, cuman memang Buka, hanya kita online aja. Oh, banyakan online. Banyakan online. berarti di GoFood ada, Pak? Ada GoFood, GrabFood ada. Namanya? Nasi jamblang ikhlas. Nasi jamblang ikhlas? Iya. Oh, gitu. Jadi emang sementara, emang basicnya dari awal emang jual di rumah, Pak? Tadinya di pinggir jalan. Di mana di tuh? Bea Cukai, Bea Cukai. Bojana Tirta. Oh, gitu. Habis itu? Banjir terus. Oh, gitu. Kita pindah ke sini. Berarti di sana berapa tahun? Cuma 3 minggu. Oh, cepet 4 ya? kali banjir. 4 kali banjir. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Awal tahun kemarin 2020. Oh, abis itu, 2019 sorry. oh gitu. Abis itu mulanya online semua. Udah sekarang di rumah aja. Jadi emang gue sempet DM guys ke adminnya. Berarti emang Instagram Bapak ya? Iya, saya. Iya, saya izin dulu bisa nggak kita review gitu. Penasaran juga, saya belum pernah makan nasi jamblang dan saya nggak pernah review nasi jamblang dulu. Oh gitu. Ini pertama kali, saya kali pertama nih, makanya agak deg-degan nih rasanya gimana kan. Berarti Bapak si Cirebon nih, Pak? Iya, saya kecil di sana. Apa jadi sana? Masih sibuk kan. Oh gitu. Oke deh, kita mau makan enaknya gimana nih, Pak nih? Oke, itu cumi hitam. Karena semua lauk kita dari sana. Untuk yang goreng-goreng kita minta dari sana setengah matang, Pak. Dari mana sana nih? Dari Cirebon. Oh langsung? Iya. Ini import lah, Bu. Oh impor dari Cirebon langsung? Iya. Oh, jadi sih tinggal ngangetin doang ya Pak ya, manasnya Ya. tinggal digoreng, dimatengin. Karena kalau misalnya kita matengin, kita renyahin dari sana juga percuma. iya, Karena nanti jadi melempem juga ya. Iya. Pak, saya belum makan nih. Oke, ntar kita siapin ya. Oke, siap. Kesini ada paru goreng, ada sambal. Sambalnya mantep guys. Tuh, cumi hitam tuh kalau kalian lihat tuh hitamnya bisanya bisa pakai keluak, bisa juga pakai tinta cumi. Cuman kebanyakan kalau pakai cumi hitam pakai tintanya. Cuman kalau ada juga beberapa pakai keluak, kalau nggak pakai karkol. Nah kita tungguin. Aku penasaran tuh nanti tampilan. Oh ini kayak gini Pak ya. Nasinya kayak begini. Ini satu porsi berapa Pak? 3.000. Banget loh. Kenapa pakai daun jati pertanyaannya? Kan ada daun pisang, ada. Emang dari sananya. Emang. Nasi jamblang itu udah dulu pakai daun jati. Oh gitu. Ngaruh kerasa nggak sih Pak? Iya, wangi kan dia. Oh ini bentuknya kayak gini ya? Iya. Kalau di Jakarta mungkin bentuknya kayak nasi uduk, ya nasi uduk Betawi. Cuman kalau nasi uduk kan pakai daun pisang ya. Betul. Kalau Cirebon pakai daun jati. Ada sejarahnya ini rupanya. Gimana tuh Pak? Ini kan dulu waktu zaman Dendels ya. Nggak ada. Nah, ini untuk makanan pekerja sebetulnya. Oh, buruh segala macam. Biar awet nasinya, dia bungkus pakai ini, cuma pakai sambal, American asin. Simpel banget ya. Itu buat makanan pekerja. Ya terus dulu kan kalau Belanda kan makanannya mewah-mewah. Cuman kalau pekerja kita yang dijajah pasti Gitu makanannya aja. yang gitu aja. Yang penting alhamdulillah bisa makan dulu. Ya Pak ya. Kita kayak lagi lebaran nih di sini nih. Ini 3.000 segini nih Pak ya. Iya. Ini pertama kali gue megang daun jati. Saya jati tahu kayunya doang Pak. Abis itu ini lauknya tinggal pilih ya Pak ya. Lauknya tinggal pilih. Ini ikan asin ya Pak. Iya. Oke. Lauknya semacamnya ini ya. Oh gini ya. Macam sebetulnya. Maaf ya Pak. Sebetulnya macam-macam. Ada tempe kotak, ikan asin jambal, perkedel, ada sate kentang, sate usus, banyak telur puyuh. Di kotaknya, coba kita mesti goreng lagi. Oh mau dong Pak? Mau. Boleh nih kita cobain tuh tempe kotak. Nah ini ada cumi hitam nih, penasaran gue. Ini gendut-gendut ya. Tuh. Wah, kuahnya kental banget lagi. Nah, masih di sini. Ini apa ya? Yang sebelah sini Pak. Oh, ini
ati sapi. Oh, hati sapi, saya tidak makan. Oh, paru aja. Paru. Ada paru, ada otak goreng. Oh, gitu. Oh, mana otak goreng, Pak? Otak goreng mesti digoreng juga. Mau dong, Pak. Waduh, banyak nih. Suka semua kamu? Iya. Waktu kita terakhir ketemu otak goreng pas makan nasi gandul ya. Iya, nasi gandul. Di mana? Kedoya ya? Iya, kedua. Kan mau lagi nih. Berarti sementara kita ngambil cumi, nasi, paru goreng sama nanti tunggu tempe sama otak. Gitu ya, Kak ya. Ya, nanti kita update lagi pas semuanya udah jadi kita cobain nasi jamblang. Oke, sudah jadi pesanan kita. Ini kita konsepnya kayak silaturahmi ya kesini ya. Kayak lagi lebaran, kalian makan di rumah. Ini gue sambil lesehan by the way lu. Kalian bebas mau duduk di atas boleh, mau lesehan juga boleh. Ini seporsi gue pesen nasi jamblangnya. Ada sambal, ada paru goreng, ada cumi hitam, tempe, sama ada fried brain alias otak goreng. Ya, ini kalau nasinya satu porsi berapa nasinya aja Pak? 3.000 ya. Nanti tinggal kalian hitung-hitungan sama lauknya. Sama kayak kalian makan di warteg, nasi nanti yang dihitung juga sama lauknya. Ada nasinya, ada lauknya, kalian tinggal pilih mau pakai apa. Ya. Dan juga tadi gue mau nyobain namanya si tumis kerang ya. Tuh. Dia tuh kayak kerang darah ditumis gitu. Dan juga ini lengkap loh. Di sini ada kondimen-kondimen yang bisa kalian ambil. Ada sate usus, ada telur puyuh, ada sate kentang, ada apa Pak? Gobios ya? Apa namanya? Cemplung, gobios lagi. Gobios mah keringetan. Kalian tinggal pilih mau ngambil lauknya yang mana. Kalau gue sih cukup segini karena takut nanti nggak habis ya. Kita cobain, cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu. Amin. Cobain, gue penasaran nih makan pakai nasi jamblang, cuma makannya pakai daun jati. Lu baru pertama kali kan lah daun jati? Nah, gue udah pernah. Oh gitu? Oh gue doang berarti ya? Oke, sorry. Karena sih kalau jati taunya cuma kayu guys. Iya kan? Kayu jati kan? Tapi ini sama kayunya? Oh ini daunnya? Kalau kayunya tuh batangnya? Oh gitu. Cobain, gue mau coba tempenya dulu, masih hangat guys, gokil. Kita lepas kacamata aja ya, biar nggak ribet. Nih, tempenya masih hangat banget. Kita takis bos. Tempenya unik ya. Kalau digigit langsung pecah gitu. Emang tempenya begini ya Pak? Ini cabangnya ada di BSD juga. Saya lihat di alamatnya ada yang di Bidakara Pak. Ada. Itu yang dekat gedung perkawinan ya? Di gedung Bidakara sebelahnya. Iya, yang pancoran itu kan. Jadi kalau di sini konsepnya online, tapi kalau misalnya kalian di sini makan langsung bisa. Tuh, tempenya ambiar banget. Tuh kan. Enak loh. Ini kalau di Tegal juga ada apa namanya Pak? Saya lupa namanya apa. Segini tempenya di Tegal. Kalau kalian makan tempe kan, kalau digigit kan padat ya. Tiga, pecah. Kalau ini pecah gitu kan, maksudnya dia punya butiran keledai nggak tuh? Kedelainya pecah. Ini sambalnya. Sambal apa nih Bu? Sambal jamblang. Beda sama sambal terasi ya? Kayaknya diiris, cabai merahnya tuh diiris. Begitu. Kita masih banyak nanya karena ini pertama kali takut salah info kan. Wah, sambal enak loh. Maksudnya pulen. Dan mungkin karena daun jati lumayan tebal ya, jadi si nasinya pas panas atau masih hangat tuh bisa bertahan agak lama karena daun jatinya lumayan tebal. Sekarang si paru gorengnya guys, ini digoreng gitu. Semuanya masih diimpor dari Cirebon langsung kata bapaknya. Nggak bau enak. Ini tumis kerang ya Pak? Iya, tumis kerangnya. Gue sebetulnya makan seafood tapi kecuali ikan. Ikan agak pemilih gue. Cuman kalau kerang, udang, cumi saya makan. Ini tumis kerangnya guys. Gila. Mantap pesannya. Tuh. Wah. Wah enak loh tumisnya. Dia tumisnya nggak begitu pedas, lebih cenderung manis. Kalau kalian pernah makan tempe orek ya, nah rasanya pasti tipe manis-manisnya. Cuma dia pakai cumi, pakai kerang bukan pakai tempe. Tapi rasanya nggak jauh beda. Enak banget. Sumpah, gue suka banget sama sambalnya deh. Sambalnya tuh agak oily, pedas tapi wangi banget. Tuh, aduh enak banget sumpah.
Terus tempe juga apa ya, ambiar kalau dimakan tuh. Gue pertama kali nyoba tempe kayak begini. Jadi jenis tempenya tuh beda. Nggak kayak tempe mendoan, nggak kayak tempe bacem. Tempenya beda banget jenisnya. Mau? Tuh. Masih berbentuk kedelai. Pasti kalau ngomong kedelai kayak ngomong kedelai ya. Bikin dulu ya. Ini kalau gua abis pulang nggak syuting, nambah nih gua. Tuh otaknya belum. Tapi otak belakangan. Gua mau nyoba cumi. Cuminya gede-gede banget ya, sumpah. Nih gua angkat ya. Ini cuminya segede begini nih. Cuminya doang nih. Kita potong. Wah, gila empuk banget nih. Tuh. Langsung kepotong, guys. Tuh. Langsung kepotong cuminya gede-gede. Dan biasanya kalau masaknya pakai tinta cumi memang rasanya lebih gurih sih menurut gua. Lebih tasty. Coba nih, ini si cumi hitamnya nih. Takis bos. Gila. Teman-teman cobain deh. Sumpah. Anak Jakarta yang mau pernah nyobain nasi jamblang, cobain. Di sini masakannya menurut gue percampuran makanan laut, makanan darat ada. Sapi ada, laut juga ada. Cuminya enak. Gede-gede. Dimasaknya berapa lama nih, Pak? Kalau cumi kan nggak boleh lama-lama. Tapi bisa empuk banget ya? Kalau kelamaan terasa. Oh gitu? Tapi memang empuk sih, walaupun gede. Teksturnya tuh nggak alot kayak makan sendal jepit tuh nggak lo? Kayak, soalnya kayak kikil atau cumi tuh teksturnya hampir sama. Kenyal-kenyal. Tapi kalau masaknya salah lumayan riskan. Ada kalau masaknya salah jadi alot banget, cuman kalau misalkan kurang lama mungkin belum mateng dan segala macam. Tapi ini pas, nggak overcook. Mesti gue akuin masakannya enak. Tempat boleh rumahan, tapi kalau makannya enak gue suka deh. Kalau jauh, kalian bisa pesan via GoFood juga. Buka jam berapa? Bukannya jam 6 sampai jam 7 malam ya. Kalau pesan nasinya 2, karena menurut gue 1 nggak cukup. Plus pakai tempe 2, tempe tadi yang gue makan, cumi 1. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai cumi karena kegedean, pesan tumis kerangnya juga enak. Ini nih bahaya nih. Sih, otak goreng bos. Saya makan cuma deg-degan takut kolesterol saya. Ini otak berapa satunya Pak? Otak 10. 10.000. Wih, teman-teman yang tidak lulus sekolah bisa beli otak di sini. Betul. Cobain ya, ini otak gorengnya harga 10.000 ya. Wah, gila. Gue yang ceban bahagia sih nasi otaknya. Gue gatel pengen makan lagi, cuman takut gue. Kepala gue pusing. Papuy, kepala puyeng. Nih, kita kasih definisi dulu nih. Kalau kalian suka yang seafood, pesan nasi, tempe 2, pilihannya cumi, kalau enggak tumis kerang. Cuman kalau kalian suka yang sapi, pesannya nasi 2, tempe 2, tinggal tambah otak gorengnya. Kalau enggak tinggal pesan nanti di sini ada usus. Kalau enggak bisa pesan juga ada si apa kayak empal atau paru goreng, enak juga. Cuman kalau gua masih satisfying, masih selera dengan pertama tempenya enak banget. Kedua cuminya enak banget. Si 3 kerang tumis juga enak, dan keempat sih otaknya the best. Buat teman-teman yang nggak pernah ke Cirebon nih, cobain di sini bisa nih. Dan juga konsepnya bagus nih. Jadi ketika kalian makan nih tinggal langsung dibuang aja bungkusnya ya. Kita ngasih nilai overall keseluruhan. Gue tidak di endorse, gue masih langsung datang nyobain langsung karena penasaran, belum pernah nyobain nasi jamblang. Dengan rasa dikasih, harga dikasih, saya kasih nilai 8 dari 10. Enak makanannya, perfect. Untuk gue yang pertama kali makan nasi jamblang, ini masih masuk banget rasanya, nggak ada yang aneh. Nah jadi teman-teman langsung cobain aja nasi jamblang. Ketik di Google Map, nasi jamblang Ikhlas, buka jam 6 sampai jam 7 malam ya. Kalian cobain langsung di GoFood, GrabFood ready. Mantep, gue suka dengan makanannya ya. Sekarang kita mau chill, Hasan juga mau makan. Nanti dibilang Hasan nggak dikasih makan. Tapi ini nih, apa? Topi. Jadi sampai nanti kita waktunya melakukan hal yang paling kita suka adalah Bayar. guys, udah habis makanannya, udah bersih. Dan gue baru lihat di menunya ada tulisan makan sepuasnya bayar seikhlasnya, khusus hari Jumat. Tapi ternyata pas gue nanya bapaknya, beberapa hari kadang-kadang suka bikin apa campaign di rumahnya bahwa makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Wah, bapak ini dagangnya sekaligus sedekah. Biar berkah, emang dagang tuh masih gitu cuy. Jangan pelit-pelit gitu. Masih jangan takut bersedekah karena rezeki udah ada yang ngatur kan San ya? Betul. Nah ini ada Instagramnya juga, nanti gue masukin sebelah sini ya. Ada WhatsAppnya juga, jadi teman-teman yang
misalkan ada arisan, kondangan, atau ada acara di rumah, misalkan kumpul-kumpul mau nyoba nasi jamblang, mereka juga terima pesanan. Harganya berapa, terus bisa pakai apa aja, nanti bisa langsung WhatsApp aja ke nomor telepon yang gue kasih. Kita kalau kesini besok-besok bawa nastar sama kastengel nih, silaturahmi. Pak, berapa duit Pak? Jangan, aku nggak mau gitu Om. Tuh kan, jadi enak nih. Kita dibantu juga. Pak, jangan Pak. Bener. Serius Pak. Serius. Udah mendatangkan Bang. Kamu deh mau jajan es krim nggak? Nggak mau. Kamu namanya siapa? Privat. Privat. Kelas berapa? 4 apa? SD lah, nggak mungkin 4 SMA. Gue nanyanya juga aneh sih. Bu, aku terima kasih banget loh Bu. Sama-sama kita yang Aku makasih. waduh nggak enak beneran. Pak, terima kasih banyak loh Pak. Teman-teman cobain kalau kesini tag ke Instagram Bang Pin, dan gue tag ke dagangan ibu bapaknya, nasi jamblang ikhlas ya Pak. Kalau kesini cobain menu-menu yang udah Bang Pin cobain, sebetulnya banyak, cuman gue pesan yang gue suka sebetulnya ya. Semoga sehat selalu Bu. Amin. Berkah, rezekinya ditambahkan ya, sehat selalu ya nggak Rifat? Sekarang saatnya kita pulang. Komen di bawah teman-teman makanan apa lagi yang masih Bang Pin cobain ya. Pokoknya komen aja. Dan juga klik tombol like kalau suka dengan video ini. Gunakan kolom komen lebih lagi, jangan cuma buat nge-head, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian semua gak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa stay positif, stay awesome. Tadi itu saya cuci piring sini nih Pak nih.